Jadi selama beratus tahun belum pernah dipentaskan. Tapi kalau secara beksan sendiri, ini kan baru diciptakan pada masa Hamengkubuwono kelima, jadi sekitar tahun 1840 sekian. Halo sahabat Keraton Jogja, Sugeng Rawuh di YouTube channelnya Keraton Jogja. Dan gak kerasa kita sekarang sudah ketemu lagi di segmen vlog spesial seri Uyon Uyon Hadiluhung. Nah, di bulan September ini kita akan menampilkan beksan yang cukup spesial karena ini sih kayaknya belum pernah dipentaskan sebelumnya, masih dalam proses penggalian juga, yaitu beksan Kudo Gadingan. Kalau nggak salah, beksan yang satu ini cerita Kudo Gadingannya sendiri adalah nama salah satu tokoh pewayangan, khususnya di Ringgit Gedog atau Wayang Gedog. Kayaknya saya mau cari teman dulu untuk bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang Kudo Gadingan ini sebenarnya siapa dan seperti apa karakternya. Yuk ikut kita akan menuju ke Kasatriyan. Sugeng apa iki? Enjing. Sugeng enjing Mas Guno. Nah, sapa dulu sahabat Keraton Jogja. Kebetulan saya lagi nge-vlog hari ini. Oh gitu. Sugeng Iya. enjing para sahabat Keraton Jogja. Tapi kalau mereka nontonnya nggak enjing gimana dong? Oh ya, selamat Apa? berbahagia selalu. Oke. Nah, karena kebetulan udah ketemu sama Mas Guno yang biasanya meriset beberapa hal kalau sebelum Uyon Uyon Hadiluhung gitu. Kan besok bulan September kita akan menampilkan Kudo Gadingan. Kalau mau ngobrol-ngobrol tentang Kudo Gadingan sama siapa ya Mas ya? Nah, kebetulan banget hari ini saya udah janji dengan salah satu dalang yang tahu tentang cerita Kudo Gadingan itu. Oh gitu. Dengan Pak Cermo Handoko. Oke. Dia sedang ngisi wayang di Bangsal Kasatriyan. Yaudah kalau gitu langsung Sekalian aja saja. kita ke Kasatriyan sekalian ya. Ya, monggo. Mari kita ke Kasatriyan. Ini lagi pada ngisi Ringgit ya. Ya, konco-konco Cermo. Cermo. Nah, Harus. sepertinya menikah yang kita cari. Iya, Pak Cermo Handoko. Mas, monggo. Sugeng enjang. Sugeng enjang Pak Cermo Handoko. Yang menikah kula kalian Mbak Kita. Badhe nuwun pirsa babagan Kudo Gadingan. Oh nggih, nggih. Menapa saged mbok bilih ngobrol wonten Gadri? Saged. Oh nggih, monggo. Nggih. Nggih, nggih, Monggo. monggo. Nah, sahabat Keraton Jogja, setelah tadi perjalanan cukup panjang ya mencari-cari, akhirnya sudah ketemu dengan Romo Cermo Handoko. Nggih. Leres. Nah, kali ini berkaitan dengan Uyon Uyon Hadiluhung yang akan menampilkan beksan Kudo Gadingan. Mungkin banyak sahabat Keraton Jogja yang belum tahu sebenarnya siapa itu Kudo Gadingan. Kudo Gadingan menika sajatosipun sinten? Kudo Gadingan menika yen kados Ringgit Purwo. Nggih. Menika kados Dini Setijo. Lajeng watakipun nggih sami kados Setijo. Watakipun kaku, mecelalu gudang remplas. Mecelalu gudang remplas menika bilih lemes ya kena dienggo tali, yen kaku kena dienggo pikulan. Kaku. Watakipun ngaten. Nggih. Kalau untuk saat ini, apakah karakter wayang Kudo Gadingan sering ditampilkan menapa pun pentasken? Menika njen pangapunten. Nggih. Renipun Wayang Gedog menika sampun pinten atus tahun. Nggih. Menika kinten kula dereng wonten ingkang nglampahaken Ringgit Gedog ing Kraton Ngayogya Kartawati ninggal dereng wonten. Berarti selama beratus tahun belum pernah ada lagi untuk Ringgit atau Wayang Gedognya dipentaskan. Dipun pentasaken. Menawi diolah bentuk kesenian yang lain, kados mbok pilih beksan menapa-napa sampun nate ngertos menapa dereng? Yen
beksa kinten kula Nggih. dereng. Nggih. Menapa malih wayang gedhog dipun agem dalang Nggih, Cermo nggih. dereng wonten. Berarti ini kita akan menggali sesuatu yang belum pernah ada lagi. digali sebelumnya begitu untuk Uyon-Uyon Hadiluhung di bulan September. Mawi naminipun kuda gadingan niku dipendet saking kata napa lan wonten artinipun mboten? Wonten Oh nggih. kuda Nggih. menika kapal jaran, Nggih. gadingan cetha gading kang kagungan gajah. Nah, lajeng watakipun nggih seperti menika seperti itu. Nah, seperti gajah sama kuda itu. Oh nggih. Jadi dalam suatu tokoh pewayangan, Iya. watak wayang bisa Watak. dilihat dari Nama, nama betul. dan juga dari karakter bentuk wayang. Betul. Oh, matur sembah Nggih, matur sembah sampun nuwun. kersa diculik sebentar Nggih. saking nyisis ringgit Nggih, wonten nggih, kasatriyan nggih. matur sembah nuwun. Sami-sami nggih. Tadi udah berhasil Ya. akhirnya ngobrol-ngobrol sama Pak Cermo Handoko. Handoko. Tapi kayaknya sih tadi kan lebih membahas tentang karakternya kayak Ya. gitu-gitu. Kalau ke konfliknya kira-kira siapa ya yang bisa diajak ngobrol ya? Kalau konflik dan sedikit cerita tentang kuda gadingan itu dengan Mas Christopher. Oh. Dia itu di Amerika. Jadi kita akan ngobrolnya lewat Zoom Oke. dengan Mas Christopher. Berarti kita akan video callan pakai Zoom gitu ya Iya, sama Mas ha. Christopher yang ada nun jauh di Amerika sana. Ya, Kita cari tempat dulu mungkin ya buat Zoom. Ya udah, Di yuk sana, kita ke sana oke. dulu aja berarti. oke. Nah, sahabat Keraton Jogja, kita udah ada di depan komputer. Sudah siap mau video call, mau Zoom sama Mas Christopher. Tapi mungkin buat sahabat Keraton Jogja yang belum tahu Mas Christopher tuh siapa sih? Kok kita ajakin ngobrol tentang wayang gedhog. Nah, Mas Christopher tuh siapa sebenarnya? Silahkan dijelaskan ke sahabat Keraton Jogja. Oke, Mas Christopher. Nama panjangnya Mas Christopher Dewawardana. Beliau itu salah satu ilustrator wayang dan sekarang tinggal di Amerika. Oke. Dia pernah bersekolah di Jogja, di tepatnya SMA Kolese de Brito, kemudian melanjutkan kuliahnya di Academy of Art Illustration di Amerika, jurusan arsitek interior. Oke. Dan dia juga sangat mengemari wayang, jadi dia juga gambar wayang, juga pembaca-baca tentang wayang. Oke, jadi memang kecintaannya terhadap wayang itu membuat dia juga kepo tentang wayang gedhog gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lewat Zoom. Iya. Coba Mas mungkin bisa start di invite kali Oke. ya sebelum kita nanti bisa ngobrol-ngobrol. Ya, sahabat Keraton Jogja, seperti yang sudah kita ulas tadi, tadi sudah ngobrol sama Mas Cermo Handoko, dan sekarang kita mau mengimpor narasumber gitu ya, jauh-jauh dari Amerika. Tapi kita nggak bisa main ke sana, kita lewat teleconference aja, lewat Zoom gitu ya. Kita sapa dulu mungkin. Halo Mas Christopher. Halo Mas Christopher. Halo Mbak, halo Mas Seta. Oke Mas, jadi Kuda Gadingan sendiri kan merupakan tokoh dari Ringgit Gedhog atau wayang gedhog gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi si Kuda Gadingannya ini sendiri, itu tuh dia ceritanya dalam Ringgit Gedhog itu seperti apa Mas? Ya, jadi sebetulnya cerita wayang gedhog itu ada berbagai sumber dan itu dikembangkan dari zaman dulu, dan sumber yang cukup dikenal itu kan Serat Kondo yang konon katanya dari wilayah pesisir Jawa yang sekitar abad ke-16 atau 17 itu yang menceritakan seputar Panji dan saudara-saudaranya. Jadi Kuda Gadingan ini yang jelas dari teks-teks yang saya baca, Kuda Gadingan itu salah satu tokoh pangeran yang merupakan saudara dari Panji, yang mana dia selalu diiringin oleh beberapa tokoh-tokoh kadean lainnya dalam baik pengembaraan atau misalkan dalam membela Panji. Dalam cerita Panji kan selalu ada antara Panji pergi keluar Jawa untuk menyerang negara lain atau negara lain menyerang kerajaan Jenggala atau kerajaan-kerajaan di Jawa. Jadi Pak Kuda Gadingan di sini menurut saya ya salah satu pahlawan yang ikut membela bersama dengan saudara lainnya, pangeran-pangeran lainnya. Jadi seperti dalam teks Serat Kuda Nawarsa yang saya baca,
itu juga disebutkan memang kuda gadingan ini karakternya bersifat ksatria sekali. Jadi dia kalau ada perang memang dia nggak pernah takut, dia selalu maju pertama. Jadi sebagai kayak semacam pemimpin lah ya. Tapi ada nggak sih Mas yang mungkin di antara cerita-cerita itu yang paling populer dari kuda gadingan waktu dia berkonflik atau mungkin berperang melawan siapa gitu yang paling populer? Ya, saya sempat juga berdiskusi dengan sahabat saya Mas Rudi Wiratama yang juga seorang dosen UGM. Itu memang kuda gadingan ini meskipun bukan tokoh utama dalam cerita Panji, tapi dia memang perannya cukup menonjol. Dan salah satunya itu dalam cerita Panji Jaya Lengkara, itu ketika Panji menyerang Bali, kuda gadingan itu jadi salah satu pengikutnya. Ada beberapa peperangan dalam siklus cerita itu yang mana kuda gadingan memang ditunjukkan sebagai salah satu tokoh yang menonjol dalam peperangan itu. Semacam panglimanya. Ya, semacam panglimanya. Mas Christopher, kalau boleh tahu, kapan cerita kuda gadingan itu pertama kali diciptakan? Kalau ceritanya sendiri, saya juga masih mencari-cari yang pasti. Cuman pertama kali cerita ini ada itu kemungkinan besar zaman Serat Kondo, itu sekitar abad ke-16 atau 17, sekitar 16 atau 17. Itu pertama kali tokoh ini mungkin dimasukkan ke dalam teks cerita. Tapi kalau secara beksan sendiri, ini kan baru diciptakan pada masa Hamengkubuwono kelima, jadi sekitar tahun 1840 sekian. Lalu Mas, ada nggak pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita kuda gadingan ini? Jadi sebetulnya pesan moralnya itu seperti banyak semacam karakter dari cerita-cerita dari Serat Kondo itu. Ini saya kutip dari tulisannya Pak Wismo Nugroho Kristanto dan Mas Rudi Wiratama lagi. Banyak sekali ajaran-ajaran mengenai bagaimana keberanian seorang ksatria dalam menghadapi musuh, karena memang itu nilai-nilai keprajuritan ya. Jadi dia keprajuritan dan keberanian dalam peperangan. Jadi seorang prajurit seharusnya kan nggak ragu-ragu dalam maju berperang. Dia harus yakin karena dia membela sesuatu yang sudah dia yakini. Jadi bisa dibilang seperti keberanian, keteguhan hati, semacam itu ya. Ya, semacam. Ya. Nilai moralnya. Sepertinya itu saja sih Mas yang kita tanyakan yang kita dari Mas Christopher. Ya, terima kasih Mbak, terima kasih Mas Seta. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Mas Christopher, pembicaraannya sangat menarik dan kayaknya habis ini aku mau lanjut nonton ini Gladi. Kayaknya ya, udah pada siap-siap di sana. Mas Guna tak tinggal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masih ada banyak kerjaan toh? Masih mau lembur kan? Masih. Nah kalau gitu saya mau nonton aja. Dan sahabat Kraton Jogja, yuk ikut saya. Nanti kita akan lihat teman kita akan baru lagi nih dalam menyaksikan latihan hari ini seperti apa. Wah, ini suasana latihannya sudah hampir kerasa. Dan sepertinya di situ saya melihat teman saya nih. Bisa nih kita ajakin untuk ngobrol-ngobrol tentang berbagai macam hal hari ini. Kita akan kepo-kepo sama Panoto Gending, kemudian Panoto Bekso sama penarinya juga. Tapi saya mau ngajak teman dulu ya.